Oke, Niko. Oke, sebentar. Silakan, Niko. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran Bible. Tuhan, bimbinglah kami, Tuhan. Semoga apa yang diajari bisa diingat-ingat. Amin. Mama ada PR enggak? Thank you. Lalu kita juga presensi dulu ya untuk kehadiran kelas 4. Ini adalah tanggal 22. Alexis? Ya, Mister. Oke. Andaru Danis ada ya. Ben Arsa? Ada, Mister. Oke. Mister, aku nggak ikut Bible ya. Oke, enggak apa-apa. Claire Ensley? Iya, Mister. Ya, oke. Claire Ko? Ya, Mister. Warisa? Ya, Mister. Felicia? Iya, Mister. Oke. Raya? Ya, Mister. Evander? Hai, Mister. Jasper? Jasper? Di kamar ini. Mana? Yes, Mister. Di jendela. Jocelyn? Harus ini kamar aku. Yes, Mister. Julian? Dan Cece. Yang di situ kamar mama dan papa. Hai Julian. Julian mana Julian? Julian? Julian tidak ada ya? Oke, Junso. Remove tadi, Mister. Julian tadi di-remove, Mister. Siapa yang di-remove? Julian tadi. Oh, ya. Ada Julian. Julian tadi di pelajaran pertama di remove. Oh, Iya. apa pelajaran pertama? English. Oh, English. Saudara dia matiin kamera, Mister. Oke, enggak apa-apa. Ini Julian. Junso sakit ya? Iya. Benar. Leticia? Ya, Mister. Sean? Oh, Nicole. Iya, Mister. Oke, Sean Rickman. Ya, Mister. Oke, Sebastian. Iya, Mister. Victoria. Ya, Mister. William. Winston. It's been a long day without you, my friend. Hai Winston. Oke, Sevanya. Yes, Mister. Mister, barusan lagi jagain hati, nggak bisa jawab. Mana Winston? Kamu nggak kelihatan. Ini lagi jagain hati di kasur. Loh ya enggak, ini kameraku loh, tunjukin. Kamu mana? Wah, di sini, tapi lagi jagain hati. Samping lah. Mamaku yang jagain hati, susah ya iya. Mamamu enggak ada lah di rumah. Mamaku lagi sibuk. Mamaku kerja, Mister. Oh ya ada, enggak apa. Yang penting kelihatan. Diputar kameranya Winston biar kelihatan.
Oke, jadi hari ini kita mau belajar pelajaran yang baru. Kemarin kan Mr. Firman sudah sampaikan kita kita kan sudah lihat untuk satu semester ini kita akan belajar apa. Nah, bab yang pertama kita bahas mengenai Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir atau yang selalu ada, yang selalu menyertai manusia. Meskipun tidak kelihatan, tidak ada yang bisa melihatkan, tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi Allah kita itu tetap ada. Nah, dia tetap ada. Jadi jangan menganggap, oh, manusia itu bisa seenaknya berbuat apapun yang dia mau karena Allahnya tidak ada. No, Allah kita itu ada. Kalian harus ingat loh ya. Allah itu ada dan selalu ada. Oke. Coba kita lihat materinya. Ini adalah bab 1. Ini nanti Mr. Firman kirim ke Google Drive. Karena kita kan belum ada buku, kita belum pakai buku semester ini belum. Jadi kalian boleh lihat setiap materinya itu nanti akan Mr. Firman kirimkan. Oke, ini dia. Bab 1 Allah hadir dalam hidup manusia. Ayat Alkitabnya itu kita ambil dari kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30 ada yang tahu itu tentang apa? Anyone? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30 itu tentang apa? Ayo. Hadir dalam hidup manusia. Kenapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, oke, very good. Itu siapa yang jawab? Joanna. Iya. Oke, that's good. Oke, jadi Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30 itu kan penciptaan. Salah satunya yang paling luar biasa adalah Allah menciptakan manusia. Oke. Nah, anak-anak sekalian, coba mari kita lihat apa sih buktinya kalau Allah itu hadir dalam hidup manusia. Bagaimana kita tahu? Loh, kan Allah kita. Soalnya kan Allah menciptakan. Oke, ya. Ada jawaban yang lain? Bagaimana kalian membuktikan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan manusia? Tadi kata Felicia karena Allah menciptakan. Ada yang lain lagi? Coba siapa yang berani mencoba mengutarakan pendapatnya? Apa ya, Mister? Apa loh? Tadi itu bisa bilang gimana? Aku kurang ngerti. Apa buktinya bahwa Allah itu hadir dalam hidup manusia? Apa buktinya yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui? Entahlah, aku bingung, Mister. Karena Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Oke, ya, bagus. Oke, ada yang lain? Oh, ada, Mister. Apa? Tuhan tuh bisa nyembuhin mata buta. Oke, itu tadi sama dengan yang punyanya Joanna ya. Ada yang lain lagi enggak? Oke, kalau tidak ada, coba anak-anak perhatikan di sini. Mister. Wah, buta sama sakit tuh ya beda, Mister. Buta itu, ya betul, buta itu penyakit pada mata atau kelainan pada mata. Oke, coba kalian lihat ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar apa? Mister. HP. Hah? HP. Siapa yang punya HP? Semuanya kan? Aing punya HP. Berikan manusia akal budi. Oke, ada semua ya, punya HP semua ya? Ya, udah punya aku. Oke. Punya, Mister. Lihat ya, HP itu kan sebuah benda mati. Oke, tetapi kalian lihat nih,
fungsinya apa aja? Ini bisa buat telepon, ada kamera, ada buat musik, ada buat pesan, kalkulator, agenda, galeri, jam, apalagi banyak sekali, kalender, dan lain-lain. Ini menakjubkan bukan? Ini kan benda mati. Itu yang sebelahnya kalender sama bawahnya jam itu kan ada email. Ya, pokoknya jadi ini membuktikan bahwa benda mati yang seperti HP ini sangat luar biasa canggih. Kalau dulu mungkin orang kirim pakai surat, kalau sekarang sudah menggunakan pesan, ada WhatsApp, juga ada Instagram. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Adalah Mister yang menciptakan. Ya, betul ya. Jadi yang sangat luar biasa kalian lihat di sini ternyata itu ada yang menciptakan. Ini tidak ada dengan sendirinya, ini ada yang menciptakan. Oke, sekarang lihat yang ini. Lihat yang ini luar biasa enggak? Ini apa namanya? Planet. Matahari, bumi. Ya, luar biasa. Yes. Apa namanya dari semua ini? Disebut apa? Itu apa itu namanya? Planet. Ada yang tahu? Planet, namanya planet, Mister. Tata Surya. Tata Surya. Oke, ini namanya tata surya atau solar. Iya, tata surya. Oke, tata surya atau kalau di dalam bahasa Inggris. Coba ya, Mister. Coba Mister lihat, itu loh, salah satu dari sini itu ada bumi, Lun. Ya, oke. Jadi anak-anak coba perhatikan ini. Kalau kita lihat ini kan kalian lihat setiap planet itu punya porosnya masing-masing. Lihat ada semacam garis yang mengelilingi itu. Dan di tengah-tengah sana ada yang namanya matahari. Ini matahari nih yang besar ini. Kemudian di sini ada planet-planet lain. Di sini ada bumi nih urutan ketiga. Mister. Oke, jangan dipotong dulu. Oke, jadi kalau kalian melihat ini, kira-kira ini pernah bertabrakan enggak satu sama lain? Enggak. Nah, Soalnya satu planet itu menempati garisnya masing-masing. Enggak. Lalu misalnya jarak antara bumi dengan matahari ini menurut kalian ini pas atau tidak? Pas. Kalau planet yang lain? Kalau yang lain enggak. Soalnya sangat dinginan. Nah, yang planet yang lain juga pas sesuai dengan posisinya dan kegunaannya masing-masing. Oke. Oh iya. Anak-anak bayangkan ya, kalau bumi itu posisinya di sini nih, urutan 1 nih. Apa rasanya? Panas. Terus kalau yang bumi ini posisinya di paling ujung sini? Dingin. Pasti kedinginan. Pasti tidak hidup. Manusia pasti tidak tinggal di situ. Artinya apa? Susunan dari tata surya atau solar system ini ada yang mengatur anak-anak, ada yang menaruhnya dengan rapi sehingga tidak saling tabrakan satu dengan yang lain. Ya, urutannya pas. Ketika dia berputar itu juga pas. Dan ini kan menggantung. Ini kan menggantung, tidak jatuh. Itu yang paling urutan pertama yang paling dekat sama matahari itu planet apa? Venus. Merkurius. Oke. Venus yang mana, Mister? Oke, kita Apa, Mister? Venus namanya apa? Dulu ya, kita tidak akan itu. Kita bahas yang lain dulu, oke? Nah, jadi urutan soalnya kita tidak cukup waktu kalau kita mau bahas satu-satu ini. Urutannya sangat rapi dan sangat teratur. Nah, ini bisa dibayangkan ya, sangat luar biasa ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau sebagus ini siapa yang menyusunnya seperti itu? Siapa sih pembuatnya ini luar biasa ini? Allah. Tuhan. Ya, Tuhan, Allah sama ya. Joanna. Ngapain
Ngapain Allah menciptakan planet yang lain kalau manusia cuma ditaruh di bumi? Oke. Iya, Mister, pertanyaanku juga sama. Ini Kenapa, Mister? itu adalah kedaulatan Allah. Nah, kita tidak tahu ya, pemikiran Allah itu tidak dijangkau oleh kemampuan manusia. Nah, itu sudah direncanakan oleh Allah. Mungkin yang lain ini punya fungsi masing-masing. Ada fungsinya untuk bumi. Misalnya ada bulan. Kalian tahu bulan? Tahu lah. Matahari. Tuh, bulan itu beda lagi. Nah, Tuhan kenapa ciptakan bulan? Bulan itu punya fungsi untuk manusia. Pada malam hari, dia itu bisa memantulkan cahayanya matahari. Bisa memancarkan cahaya. Oke? Nah, jadi planet-planet ini punya fungsi masing-masing. Yang kalau nanti kalian pelajari di IPA, di fisika, nanti kalian akan tahu nih, masing-masing ini punya keunggulan apa dan apa manfaatnya. Oke? Nah, anak-anak sudah tahu ini yang menciptakan adalah Tuhan dan ini sangat-sangat teratur. Wah, ini sangat luar biasa. Coba kalian lihat ini dulu deh. Nah, ini kan kalian tahu kan hari penciptaan urutannya seperti apa? Hari pertama ada apa? Tuh, masa hari pertama menciptakan apa? Planet. Tuhan menciptakan langit. Tuhan menciptakan gelap Tuhan menciptakan langit. dan terang. Tuhan menciptakan Tunggu, Mister. dan terang dan terang dan terus baru awan dan bentar Mister. Terus Tuhan menciptakan cakrawala. Ya, itu aja cakrawala. Mister, Tiga. aku mau tanya. Lalu Tuhan menciptakan Pohon-pohonan. air dan Nah, Tuhan memisahkan air dan tanah. Jadi terang. Yang keempat, keempat Matahari dan bulan. yang sudah ya kalian tahu ya. Yang hari keempat itu Tuhan Yesus menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Oke, berarti anak-anak itu masih hafal, oke? Dan hari yang ketujuh adalah di mana Tuhan itu beristirahat. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Ini luar biasa ini. Ini yang harus diingat ini, karena ini Nah, Mister, pertanyaanku gini. Allah tuh kan menciptakan Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus itu menciptain manusia, terus manusianya Tuhan itu dilahirkan oleh manusia. Itu bingunganku. oh, oke. Maksudnya gimana? Kalau itu kelasnya ada kelas lain. Oke, kita tidak bahas di sini karena kalau dibahas di sini panjang itu. Mister mau tanya. Ada pertemuan yang lain. Ya, Joanna. Pas Adam dan Hawa diciptakan, dinosaurus sudah diciptakan belum? Oke, namanya dinosaurus itu adalah sebelumnya. Oke, belum itu ya. Itu ada generasinya sendiri. Kalau anak-anak mendengarkan ceritanya itu ada ceritanya sendiri kan ketika Jadi pas dinosaurus sudah langka, Adam dan Hawa baru diciptakan. ya itu ada ceritanya sendiri Joanna. Itu bisa nanti kalau ada waktu kita bisa bahas itu di kelas berikutnya ya. Oh, aku tahu. Seperti apa? Langka baru diciptakan manusia soalnya nanti dinosaurusnya makan manusianya. Nah, Allah menciptakan manusia ini ada di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, ini ayatnya. Oke. Allah menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, manusia diciptakan itu beda dengan ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia itu dengan karyanya sendiri. Kemudian, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Iya, Freya. Yang nyiptain Roh Kudus siapa? Oke, itu pertanyaan nanti dulu ya. Mister Firman bahas dulu soalnya Menciptakan Roh Kudus itu Allah lah. ini habis waktunya soalnya. Ya, oke. Nanti Mister Firman jelaskan di belakang kalau ada pertanyaan. Bumi dan tanah. Jadi kalau kita melihat begitu,
kita bisa mengatakan bahwa Allah itu hadir dapat kita lihat dari ciptaannya. Ya, kalau kalian melihat pepohonan ya kalian harus tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, itu bukan buatan manusia. Kalau kalian melihat ada air, ada daratan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, itu adalah bukti bahwa Allah kita itu ada. Allah kita itu hadir di tengah-tengah kita. Oke? Mister. Jangan dipotong dulu. Mister. Tahu nggak, Mister? Kalau apa tuh namanya, Mister? Kalau manusia menciptakan tanaman palsu. Ya itu kan beda, itu tidak memiliki yang namanya kehidupan tumbuhan. Jadi sebelum bayi itu foetus. Beda itu. Oke, coba. Siklus kehidupan. Ini siklus dari kehidupan manusia. Oke. Nah, Jadi manusia mengeluarkan telur. enggak, itu cuma istilah aja, itu bukan. Nah, ini siklus kehidupan manusia, itu kan namanya sautelot. Nah, ini berputar sampai mati. Oke, mulai dari lahir ini sampai mati. Nah, anak-anak, kalau kita melihat sepanjang kehidupan manusia itu, Allah itu tidak pernah alpa atau tidak hadir di dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi apapun terjadi pertumbuhan kita, kalian sejak kecil itu juga adalah bukti bahwa Allah memelihara, Allah ada gitu loh sampai manusia mati ya. Coba kematian itu bukti apa? Ada yang tahu enggak? Kematian itu bukti apa? Bukti dosa. Panggil. Oke, ya boleh. Panggil sama Tuhan. Nah, oke, jadi kematian itu membuktikan kekuasaan Allah. Nah, dia berkuasa, dia menciptakan, dia juga berkuasa untuk mengambil kembali ciptaannya itu. Nah, dan itu juga sekaligus membuktikan Allah kita itu Allah yang hadir. Ini ada sebuah cerita anak-anak. Ada sebuah cerita seorang anak perempuan yang bernama Sevilla. Sevilla ini dia manis. Dia juga sangat pinter. Tetapi dia memiliki kulit yang hitam. Nah, dia tidak suka dengan kulitnya. Dia menganggap dirinya itu berbeda, tidak sebaik orang lain. Dia merasa kurang. Nah, padahal dia kan pandai, dia juga manis atau ya cantik. Hanya saja kulitnya yang seperti itu. Nah, ini adalah sebuah bukti orang yang tidak bersyukur dengan keadaan yang dia punya, yang dia miliki. Nah, ini adalah sikap yang tidak baik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kalian, ya, Allah itu hadir memberikan segala sesuatu, maka kita ini harus bersyukur. Oke, kita harus bersyukur, kita harus menganggap ini, wah ini luar biasa, ini adalah berkat yang Tuhan berikan. Tidak boleh mengatakan, wah si itu lebih kaya, wah si itu lebih cantik, lebih apa. Mister, tadi koneksinya nggak bisa, jadinya aku harus masuk itu karena tadi koneksiku buruk, jadi aku harus tunggu sebentar bisa. Tidak apa-apa. Nah, jadi anak-anak, setiap hal yang kita miliki hari ini itu pemberian Allah. Jadi tidak boleh dianggap, wah saya kurang ini, Allah tidak mengasihi saya karena saya tidak pandai, tidak sepandai si A. Ya, tidak boleh. Yang kita harus kerjakan adalah pertama, kita harus bersyukur atas tubuh kita. Kemudian Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus memberi kita kesehatan. ya, betul. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan, tidak boleh. Kalau membanding-bandingkan itu nanti selalu merasa kurang. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas segala ciptaan Allah. Oke, di sekeliling kita ada hewan, ya, ada yang bisa dijadikan makanan, ada juga yang bisa dipakai tenaganya, ada tumbuh-tumbuhan, sayuran. Ini adalah hal yang harus kita syukuri juga. Kemudian bertanggung jawab atas ciptaan Allah. Nah, ini yang keempat ini kita harus bertanggung jawab karena Tuhan Allah sudah menciptakan nih, ya, maka kita tidak boleh merusaknya dengan sembarangan. Ya, tidak boleh dirusak. Nah, ada tanaman dipelihara dengan baik. Makanya kan kalau pemerintah itu melarang penebangan pohon yang liar itu tidak boleh, itu merusak.
Pohon jati juga tidak boleh Ya, ditebang. ya memang itu ada yang bermanfaat. Mister, pohon beringin boleh ditebang nggak? Ya, itu tergantung manfaatnya. Kalau dia ditanam untuk dipakai sebagai bahan bangunan, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau menebang dengan liar di hutan itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Oke, jadi anak-anak sekalian kita tahu, kita melihat ini. Berarti kalau ditanya sekarang, coba sebutkan kira-kira yang kamu bisa tahu bukti kehadiran Allah itu ada apa saja. Saya coba mau cari satu-satu, saya mau tanya satu-satu. Oke, saya minta ya, jadi nanti setiap orang harus menjawab. Oke, saya mau coba lihat siapa yang memperhatikan dari tadi. Alexis, kamu ada di mana? Oke, sebutkan satu bukti kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Aku tahu jawabannya. Alexis? Ya, Mister. Ya, sebutkan satu, Alexis. Kalau pas berdoa, Yang lain tidak boleh menjawab loh ya, saya cuma minta Alexis. Nanti ada gilirannya masing-masing. Bukti apa, Mister? Bukti kehadiran Allah. Satu kok. Satu atau berapa? Ya, sebutkan satu dulu. Oke, Alexis belum ya, soalnya waktunya, maka kita harus berganti dulu. Oke, Julian, kok kameramu? Aku tahu, Mister. Ya, gimana? Dilindungi dari virus corona. Apa? Dilindungi dari virus corona. Oke, ya bagus. Felicia? Karena ada manusia. Karena ada Lain. manusia. Nggak cuma Oke, betul. kita aja. Kalian ingat loh ya, jawaban teman-temannya itu diingat, itu bisa dijadikan jawaban ketika saya memberikan tugas. Sebastian? Hei, Vander, kok kamu tiduran nih, Vander? Ayo bangun, duduk di depan situ, yuk. Belum selesai kelasnya. Jadi kawan dari Vander kok apa nggak tiduran toh? Ayo, Sebastian. Sebastian. Oke, Sebastian belum ya. Saya coba lihat siapa yang memperhatikan. Sean? Sebutkan satu, Sean. Apa bukti kehadiran Allah? Sean. Tadi aku yang apa? Oke, Sean. Ivander? Menurut Ivander nih, apa bukti kehadiran Allah, Ivander? Sebutkan satu. Kedamaian. Apa? Kedamaian. Keramaian maksudnya? Kedamaian. Oh, kedamaian, kedamaian. Oke, ya. Boleh. Leticia. ya Mister, Apa? Kamu sebutkan satu. memberi kita nafas. Ya, oke. Oh, nafas dulu. Hal-hal yang simpel juga boleh, enggak apa-apa ya. Joanna? Apa? Apa? Sebutkan satu. Dikasih kesehatan. Oke, dikasih kesehatan, kamu sehat sampai hari ini, itu bukti kehadiran Allah. Oke, Ben Arsa. The bathroom will close in 4, 3, 2. Kenapa ini? Oh iya, masih lagi. Kok hilang? Sausnya dikeluarin, apa dibubarin? Returning to main